Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dede Mustikawati di channel D3 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum kita lanjutkan ke pertemuan kita, silahkan kalian follow dan subscribe dulu agar tidak tertinggal informasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengulas bab 3 tentang teks eksposisi. Adapun kajian kita yaitu mengenai pemahaman konsep teks eksposisi, yaitu tentang pengertian, unsur-unsur, dan ciri-ciri teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang bertugas menginformasikan sesuatu kepada pembaca, pendengar, sehingga pengetahuan pembaca atau pendengar menjadi bertambah luas atau banyak. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks eksposisi ada dua, yaitu terdiri dari gagasan atau opini, yaitu pernyataan yang berisi pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang. Yang kedua mengandung fakta pendukung gagasan, yaitu hal yang merupakan kenyataan yang sudah benar-benar ada dan terjadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, cirinya yaitu teks eksposisi berusaha menjelaskan sesuatu, gaya tulisan bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, dan yang keempat, fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Perhatikan selanjutnya contoh teks eksposisi. Ini paragraf pertama. Nah, dalam setiap paragrafnya mengandung opini atau gagasan yang didukung oleh fakta. Opininya misalnya ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Nah, itu didukung oleh faktanya, yaitu melalui kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi rakyat, dan sebagainya. Di sana disebutkan. Dan juga contoh teks eksposisi dari paragraf kedua. Nah, bisa dikatakan bahwa ekonomi rakyat tidak ada pembatasan terkait jenis produk, sifat usahanya, besar usaha, dan modal. Nah, itu paragraf atau kalimat dalam paragraf tersebut mengandung pernyataan, gagasan, atau opini. Nah, di penjelasannya atau penegasnya bahwa ekonomi ini tidak memiliki sifat eksklusif tetapi terbuka. Nah, itu merupakan faktanya yang mendukung tentang opini mengenai ekonomi rakyat tidak ada pembatasan terkait jenis produk atau sifat usahanya dan sebagainya. Nah, itu paragraf yang kedua dari contoh teks eksposisi. Paragraf ketiga dari contoh teks eksposisi. Nah, sebenarnya ekonomi rakyat bisa dilihat dari perspektif lain. Hal ini didasari dari jargon ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini sebagai penegasan ulang di akhir paragraf berdasarkan penjelasan dari paragraf 1 dan paragraf 2. Jadi di akhir paragraf dalam teks eksposisi diakhiri dengan paragraf yang merupakan penegasan ulang yang menegaskan paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan.